بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Shadaqallahul azim. Segala puji itu Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah majelis taklim gang sepakat sejahtera, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat usia, nikmat keimanan, hingga kita bisa meringankan langkah kaki kita masing-masing menuju rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, tentunya dalam rangka aktivitas belajar atau aktivitas taklim sebagaimana yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu jamaah majelis taklim yang ada di Banjar ini. Alhamdulillah, satu nikmat yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua jamaah ibu-ibu majelis taklim pengajian senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan bersungguh-sungguh bertakwa, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Mudah-mudahan nanti dengan takwa inilah modal kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman. Itulah Habibullah kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada istri-istri beliau, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau, begitu juga dengan anak cucu keturunan beliau. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nanti di surganya kita akan langsung dilayani oleh Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar, dan langsung Rasulullah sendiri yang menuangkan air minum ke dalam gelas-gelas kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan langsung melihat wajah baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kita sholawati sebanyak 5 kali dalam sehari insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di minggu ini kita kembali bersua setelah seminggu yang lalu. Juga kita bersua walaupun mungkin di rumah yang berbeda. Mungkin ada yang hadir di minggu lalu tak hadir pula di minggu ini. Ada yang tak hadir di minggu lalu
hadir pula di minggu ini, atau hadir di minggu kemarin, hadir di minggu ini. Tapi walaupun begitu, mudah-mudahan kita harapkan semoga kehadiran dari teman-teman ibu-ibu ini memang adalah kehadiran yang dikarenakan ada alasan syar'i, yang bukan dikarenakan dibuat-buat. Kalaupun mereka ada yang sakit atau mereka ada halangan, kita doakan mudah-mudahan teman-teman ibu-ibu yang mereka tidak hadir karena sakit, Allah berikan kesembuhan bagi mereka. Bagi yang ada urusan dan halangan, kita doakan semoga Allah mudahkan segala halangan dan urusannya tersebut. Amin. 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 Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang atas kehadirannya di rumah kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Silakan Ibu, di depan masih kosong, kalau mau bisa diisi di depan. Kalau di belakang nanti tak nampak wajah Ustadz yang ganteng ini, ya. Ya, alhamdulillah, karena Ustadznya laki-laki maka ganteng, ya. Gak mungkin Ustadznya cantik, pasti ganteng. Silakan Ibu, tidak apa-apa, lapis 2, lapis 3 nggak masalah, ya. Oke, silakan mengambil posisi nyaman di mana. Ya, ada lagi yang mau ke depan. Silakan ibu-ibu, di depan masih lapang, apa-apa di sini. Insya Allah malaikat akan senantiasa mendoakan ibu-ibu selama ibu-ibu berada di majelis taklim ini dan tidak berdiri meninggalkan majelis ilmu ini. Insya Allah didoakan para malaikat selama kita masih berada di majelis ilmu ini sampai nanti kita selesai. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi acara kita sudah dibuka oleh MC, kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan di ayat itu tadi dibacakan juga artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala wabasyiril mukminin, yaitu memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Apa itu kabar gembiranya? Yaitu adalah Allah memberikan kita balasan surga. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihati jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman akan hari berbangkit, maka insya Allah orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembira dengan balasan surga. Yang surga itu kemarin minggu yang lalu luasnya berapa, Bu? Seluas langit dan bumi. Di surah apa? Ali Imran ayat 133. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi kita diperintahkan bersegera. Kalau ada niat baik, kalau ada kebaikan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera. Ya, jadi untuk kebaikan segera, jangan ditunggu. Sebab siapa tahu 1 detik kemudian, 1 menit kemudian, atau 1 jam atau 1 hari setelah itu, Allah memanggil kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, mari kita manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disia-siakan. Kalau ada niat baik, segerakan. Begitu perintahnya dalam Quran surah Ali Imran.
Dan kemudian kebaikan orang-orang beriman itu tidak Allah sia-siakan. Allah akan balas dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika orang Arab disebut oleh Allah bahwa nanti di surga ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, orang Arab itu tidak terbayang. Para sahabat di zaman Rasulullah SAW itu tidak pernah terbayang dan tergambar bagaimana surga yang dimaksud oleh Allah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi kapan para sahabat itu kira-kira baru mendapatkan gambaran seperti apa sih surga yang dimaksud oleh Allah? Para sahabat itu baru terbayang bagaimana surga yang dimaksud dalam ayat itu setelah para sahabat mulia radhiyallahu anhum ajma'in mereka menaklukkan negeri Syam. Syam itu adalah Suriah, Palestina, Mesir, Lebanon. Setelah para sahabat berhasil membuka negeri Syam, barulah mereka lihat di negeri Syam itu negeri yang subur makmur, dan di negeri Syam itu banyak sungai-sungai yang mengalir. Begitu dijelaskan dalam kitab Tarikh Dimash, bahwa dijelaskan di kitab itu Syam itu seperti surga dunia yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baru setelah sahabat menaklukkan negeri Syam, baru mereka terbayang, oh mungkin seperti inilah surga yang dimaksud oleh Allah yang banyak sungai mengalir di bawah. Maka ada satu ulama, waktu itu ulama Palestina atau ulama dari Mesir, ketika dia datang ke Indonesia, dia mengatakan bahwa Indonesia adalah gambaran dari surga sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di Indonesia banyak mengalir sungai-sungai. Ibu-ibu tentu tahu bagaimana keadaan tanah Jazirah Arab. Sulit untuk kita mendapatkan sungai yang mengalir. Tetapi zaman ini, hari ini kita melihat sudah banyak mata air bermunculan di negeri Jazirah Arab. Yang itu menunjukkan bahwa tanda-tanda salah satu dari tanda-tanda kiamat. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi satu ayat yang dibacakan, wabasyiril ladina, Allah memberikan kabar gembira. Tetapi Allah tidak hanya memberikan kabar gembira bagi kita, tetapi Allah juga wa munzirina, yaitu memberi peringatan. Inilah misi para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali nabi itu diutus, apa misi mereka? Ada dua, mubasyirina wa munzirina. Mereka memberi kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah, wa munzirina, dan mereka memberi peringatan dengan ancaman api neraka yang membakar. Inilah dua tugas nabi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Ada kadang-kadang orang itu dia mau taat kalau diberi dengan kabar gembira. Dijanjikan surga baru dia mau taat. Ada orang sudah dijanjikan surga pun dia tak mau taat. Karena dia tidak mau taat setelah dijanjikan surga dan balasan yang luar biasa dari Allah, maka para nabi wa munzirina, mereka memberi ancaman dengan azab Allah, neraka yang membakar. Maka kalau ada orang diberi kabar gembira yang tidak mau taat, maka diberikan ancaman dengan api neraka. Kenapa begitu Pak Ustaz? Dengan seperti itulah manusia baru mau tunduk dan patuh. Dan itu pun kelihatannya agak sulit juga ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tadi di ayat yang dibacakan juga oleh qori kita tadi dikatakan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia berikut dengan alam semesta. Benar tidak? Benar ya, kita buktikan. Benar nggak ibu-ibu ini yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan bahwa Allah lah sang pencipta yang menciptakan manusia dan berikut alam semesta di dalamnya. Inilah yang kita sebut dengan namanya rukun iman.
Rukun iman yang pertama mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang benar nggak ibu-ibu percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Benar nggak Allah itu Tuhan? Apa buktinya? Pernah lihat? Kenapa percaya? Iya, di hadis itu ya. Oh, di Quran, iya bagus. Ya, jadi kalau kita beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita harus bisa membuktikannya bahwa Allah itu adalah benar-benar sebagai Tuhan yang layak disembah. Barulah dikatakan keimanan kita itu adalah keimanan yang lahir dari proses berpikir. Ibu-ibu ini muslim? Muslim. Sejak kapan? Sejak lahir. Berarti kita ini rata-rata muslim karena ayah dan ibu kita muslim. Kamu gitu. Nah, bagaimana dengan mereka yang terlahir dengan tidak berayahkan dan beribukan muslim? Bagaimana pula ini keimanan mereka? Ya, bagaimana mereka mengimani tentang adanya Sang Pencipta? Padahal mereka terlahir dengan ayah dan ibu yang tidak beragama Muslim atau tidak beragama Islam. Ya kan? Nah, adalah salah satu hal yang patut kita syukuri memang, bahwa nikmat iman itu telah kita dapatkan semenjak kita terlahir ke dunia ini, dikarenakan ayah dan ibu kita telah beragama Islam, sehingga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meyakini Allah sebagai pencipta dan satu-satunya pencipta yang layak disembah. Tetapi kalau kita beriman hanya seperti ini keimanan yang lemah. Kenapa lemah? Karena tidak lahir dari sebuah proses berpikir yang benar-benar kita yakin dengan hakul yakin 100% bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, maka kita harus mampu membuktikan secara nalar bahwa memang Islam dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya agama dan Tuhan yang benar dan layak disembah. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Allah itu adalah benar sebagai pencipta yang layak disembah? Inilah nanti yang disebut dengan namanya akidah. Akidah itulah nanti yang akan melahirkan aturan-aturan, yang aturan itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia sesama manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri. Islam mengatur ketiga hal itu. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Sang Pencipta, itu diatur di dalam Islam. Kemudian juga diatur bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, itu juga diatur di dalam Islam. Bahkan Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kita diatur bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara minum, semua diatur di dalam Islam. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diatur oleh Islam. Semuanya diatur oleh Islam. Dan aturan itu telah Allah jelaskan di dalam ayat-ayatnya, mulai dari Quran surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Itulah penjelasan dan aturan dalam kehidupan kita sampai hari kiamat, dan aturan ini tidak akan pernah berubah.
wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Apa-apa yang Allah haramkan tidak akan pernah berubah menjadi halal. Begitu juga dengan apa-apa yang Allah halalkan tidak akan pernah berubah menjadi haram sampai hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya supaya keimanan itu menjadi keimanan yang kuat, dia harus lahir dari sebuah proses berpikir. Dan inilah yang disebut dengan namanya akidah akliyah. Akidah yang berdasarkan proses berpikir. Bagaimana kita membuktikan bahwa keberadaan Tuhan itu benar adanya, padahal Tuhan itu tak nampak oleh mata? Bagaimana kita membuktikannya bahwa Tuhan itu benar adanya dan dia adalah zat wajib wujud yang layak disembah? Itu kan karena kita bilang, oh, kita baca di Quran, benar nggak? Secara dalil nakli. Ada satu dalil lagi, apa itu? Dalil akli. Kita menggunakan dua dalil, dalil akli, dalil nakli. Bagaimana membuktikan keberadaan Sang Pencipta melalui dalil akli? Ya, iya, dengan memperlihat, dengan mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Jadi tanda-tanda itu akan bisa kita dapatkan kalau kita mau mentadabburi dan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bagaimana Allah menciptakan bulan, bintang, matahari, bahkan diri kita sendiri, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata adanya walaupun tak nampak oleh mata. Yakin nggak? Yakin. Ya, manusia ini ada siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak manusia menciptakan manusia? Tidak mungkin. Secanggih apapun hari ini belum pernah kita dapatkan ada manusia bisa menciptakan manusia. Menciptakan dengan mengolah beda loh. Ya, kalau prosesnya iya. Ya, tetapi manusia menciptakan manusia itu tidak pernah ada kita dapatkan. Jangankan menciptakan manusia, menciptakan seekor lalat pun manusia belum ada yang sanggup. Ya, jadi manusia tidak bisa menciptakan manusia. Kalau manusia tidak bisa menciptakan manusia, berarti ada yang lain yang menciptakan manusia. Tentunya pasti yang menciptakan itu melebihi daripada manusia. Dan siapa yang lebih dari manusia? Tidak lain dan tidak bukan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Dengan itu kita mengimani bahwa segala yang ada di alam semesta, penciptaan langit, bulan, bintang, matahari, ya, pasti itu bukan diciptakan oleh manusia. Manusia mampu nggak menciptakan matahari? Tidak mampu. Manusia mampu menciptakan bulan? Tidak mampu. Walaupun hari ini Cina mampu membuat matahari biruan. Ya, ada kemarin berita orang Cina mampu membuat matahari biruan. Ya, tetapi persis seperti matahari yang diciptakan Allah belum ada yang mampu. Ya, oleh karena itu, mari kita perhatikan alam semesta, bahkan terhadap diri kita sendiri, bahwa di dalam diri kita juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat petunjuk
bagi orang-orang yang mereka mau berpikir. Itulah kenapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan afala taqilu. Tadi juga dibaca oleh Qori. Afala tatazakkaru. Afala tatafakkaru. Faktabiru ya ulil albab. Semua ayat-ayat itu memerintahkan kita untuk berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentang tanda-tanda ciptaan Allah yang ada pada diri kita sendiri. Maka dengan begitulah baru keimanan itu menjadi keimanan yang kokoh dan kuat. Itulah kenapa kita meyakini bahwa adanya sesuatu pasti ada yang menciptakan sesuatu. Benar nggak ya? Adanya sesuatu pasti ada yang menciptakan sesuatu. Tidak mungkin ada sesuatu nggak ada yang menciptakannya. Tidak dapat diterima akal. Contoh, ada pulpen, pasti ada yang menciptakan pulpen. Ada gelas, pasti ada yang menciptakan gelas. Kira-kira kalau Pak Ustadz bilang, Bu, ini gelas nggak ada yang menciptakan, kira-kira Ibu percaya? Enggak. Saya nggak kira. Kalau saya bilang ini gelas nggak ada yang bikin, ada dengan sendirinya, percaya nggak? Nggak mungkin. Adanya sesuatu pasti ada yang menciptakan sesuatu. Adanya 7 lapis langit dan bumi, itu pasti ada yang menciptakannya. Dan itu tidak mungkin manusia. Kenapa? Karena manusia bersifat lemah dan terbatas. Manusia adalah makhluk yang butuh terhadap yang lain. Maka tidak mungkin manusia yang terbatas ini yang menciptakan alam semesta. Maka satu-satunya kemungkinan yang menciptakannya adalah zat wajib wujud, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang layak disembah yang ada dengan sendirinya. Jadi itulah keimanan di dalam Islam, bahwa manusia ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu dan Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Kalau ada pencipta lebih dari satu, apa yang terjadi? Maka alam semesta ini akan hancur dan rusak binasa. Pasti akan terjadi kekacauan. Sama misalnya dengan mobil. Mobil itu setirnya satu. Ya. Kalau setirnya satu, kemudian sopirnya 2, pasti mobil masuk jurang atau minimal rusak. Kenapa? Karena yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Maka kalau ada 2 sang pencipta akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Dan itu tidak dapat diterima akal. Oleh karena itu pasti dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan dia. Inilah akidah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat Pak Ustaz di buku biologi bahwa manusia berasal dari kera, yang disebut dengan namanya teori evolusi. Kalaulah benar bahwa teori evolusi manusia berasal dari kera, harusnya teori evolusi itu tidak berhenti. Nanti setelah jadi manusia jadi apa lagi? Mestinya evolusi itu tidak berhenti. Tapi faktanya saya lihat ibu-ibu hari ini tidak berubah, tetap menjadi manusia. Tidak berubah ke dalam bentuk wujud yang lain. Mestinya setelah jadi kera, kemudian lama-lama jadi manusia, terus jadi apa lagi? Tetapi ternyata tidak terbukti teori itu. Berarti teori yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera adalah teori yang salah, dan ini tidak boleh kita yakini dan imani. Ya, jadi hati-hati dalam menyampaikan sebuah pendapat. Ya. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan yang berdasarkan lahir dari sebuah proses berpikir. Ya. Ada sebuah dialog antara murid dengan guru.
Gurunya mengatakan begini, bahwa alam semesta dan manusia itu ada yang menciptakan. Murid-muridnya protes, Pak Guru, kami tak sependapat. Alam semesta dan manusia ini ada dengan sendirinya. Kata gurunya, loh, kok kamu gak percaya bahwa alam semesta dan manusia ini ada yang menciptakan? Mohon maaf, Pak Guru, kami gak percaya satu kelas. Loh, kok gak percaya sih? Iya gak percaya Pak Guru. Akhirnya gurunya bilang pencipta ada, muridnya bilang gak ada. Gurunya bingung. Oke lah kalau begitu, kita istirahat dulu. Murid-murid istirahat. Selesai istirahat masuk lagi ke kelas. Setelah murid-murid masuk ke kelas, murid-muridnya melihat ternyata di langit-langit kelas itu telah tergantung beberapa buah bola, semacam globe lah, ya. Ada tergantung di langit-langit kelas itu sejenis bola, beberapa bola. Kemudian murid-muridnya bertanya, Pak Guru, ya, itu bola siapa yang buat? Kata Pak Guru, tidak ada. Wah, Pak Guru bercanda. Tadi Pak, waktu kami keluar, bola itu belum ada. Dan sekarang ada. Masa nggak ada yang buat? Kata Pak Guru, sedari tadi saya duduk di sini. Bola itu nggak ada yang buat. Bola itu ada dengan sendirinya. Murid protes. Wah, nggak yakin Pak Guru. Nggak mungkin bola itu nggak ada yang buat. Bola itu pasti ada yang buat. Gurunya senyum. Itulah jawaban pertanyaan kamu yang tadi. Kalau bola sekecil itu saja tidak dapat diterima akal kamu, tidak ada yang buat, dan itu baru bola. Bagaimana dengan bumi yang sebesar ini? Pasti ada yang buat. Dan siapa yang membuat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keimanan yang kokoh tadi. Inilah keimanan yang kuat, yang lahir dari proses berpikir, sebagaimana keimanan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ibu-ibu, baca enggak kisah Nabi Ibrahim di Quran? Ibrahim mengatakan apa? Nabi Ibrahim mengatakan melihat matahari. Nabi Ibrahim melihat matahari. Apakah ini Tuhan? Apakah ini yang kalian katakan Tuhan? Oh iya. Tidak lama setelah matahari terbit, kemudian terbenam. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka melihat Tuhan yang dia terbenam dan menghilang. Dia muncul lalu kemudian menghilang. Kemudian muncul bulan. Oh, inilah Tuhan kami, kata mereka. Kemudian bulan pun berganti. Datang bintang. Habis bintang hilang lagi. Maka kata Ibrahim, aku tidak suka melihat Tuhan yang dia menghilang-hilang. Dan Tuhanku adalah yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa banyak ayat-ayat Allah yang mengajak kita untuk berpikir dan merenung tentang diri kita sendiri. Coba ibu-ibu, pernah nggak ibu-ibu memperhatikan diri sendiri? Di dalam diri kita ada satu organ tubuh yang berfungsi memompa darah. Namanya apa ibu? Jantung. Jantung itu berfungsi memompa darah setiap detiknya. Ibu-ibu hidup sudah berapa lama? Ada yang 40, ada yang 45, ada yang 50 ya. Iya. Semenjak kita Allah tiupkan ruh, dan selama itulah jantung kita telah bekerja sampai hari ini. Berapa lama? 50 tahun, 45 tahun, 30 tahun. Dan jantung itu tidak pernah terus-menerus bekerja memompa darah ke dalam setiap tubuh kita. Ya, coba ibu bayangkan. Andai Allah memberikan jantung itu akal, apa yang kira-kira yang terjadi?
Allah kasih akal di jantung kita, bukan di kepala kita. Ya, otomatis jantung akan berkata, sudah 50 tahun saya bekerja, rasanya capek juga. Gimana kalau saya istirahat sebentar saja? Apa yang terjadi? Manusia akan mati. Oleh karena itu, syukurilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak memberikan akal kepada jantung kita. Kalau Allah memberikan akal kepada jantung kita, dia akan mikir, oh saya sudah bekerja sekian tahun, capek, saya berhenti dulu sebentar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terjadi. Coba ibu bayangkan, kalau misalnya Allah memberikan akal kepada ayam, apa yang terjadi? Ibu-ibu tidak akan makan ayam, atau ibu-ibu tidak akan makan telur ayam. Kenapa? Karena ayam akan mikir, wah kalau saya nanti bertelur akan diambil oleh ibu ini, mending saya tidak usah bertelur. Oleh karena itu, kita syukurilah nikmat Allah bahwa Allah tidak memberikan akal kepada ayam. Bagaimana pula kalau Allah memberikan akal kepada ikan? Tentunya ibu-ibu tidak akan bisa menggoreng ikan, karena ikan itu nanti begitu ibu mau mancing, dia tahu, ini kan pancing saya. Kalau saya makan saya ditangkap. Lebih baik tidak usah saya makan. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, bahwa Allah tidak memberikan akal kepada kita. Begitu kan, Bu? Iya. Itulah makna bahwa wahtilafil laili wan nahari la ayat. Terjadinya siang dan malam. Siang dan malam itu selalu datang silih berganti setiap harinya, tidak pernah terlambat satu detik. Dan itu siapa yang buat? Pasti bukan manusia. Pasti sesuatu yang lebih dari manusia. Siapa sesuatu yang lebih dari manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersifat terbatas, dan dia butuh kepada sesuatu yang tidak terbatas. Siapa yang sesuatu yang tidak terbatas itu? Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Barulah akidah itu disebut akidah yang kuat. Ya, inilah yang pertama, bahwa manusia siapa yang menciptakan. Inilah yang disebut namanya dengan al-uqdatul kubra. Apa itu Pak Ustaz al-uqdatul kubra? Permasalahan paling mendasar manusia. Ini harus dijawab. Siapapun manusianya, semenjak dia terlahir ke dunia ini, dia harus menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi sudah kita bahas. Manusia ada, siapa yang menciptakan? Manusia hidup untuk apa? Setelah mati mau kemana? Dan ini harus dijawab. Dan jawabannya harus benar. Kalau jawabannya salah, maka hidupnya akan selamanya berada dalam jalan yang salah. Tapi kalau jawabannya benar, insya Allah hidupnya akan benar. Banyak di antara kita ibu-ibu, mereka sudah lama hidup di dunia ini sekian tahun, tetapi mereka tidak pernah kenal siapa penciptanya dan untuk apa dia hidup di dunia ini. Benar nggak? Ibu-ibu di dunia ini ngapain? Beribadah, masya Allah. Ya Allah, walaupun jinna wal insan illa liya'budun. Semuanya adalah ibadah. Cari nafkah, ibadah. Iya, melayani suami ibadah, memberikan kopi untuk suami ibadah. Itulah enaknya. Ya, jadi ibu jangan protes kalau disuruh bapak bikin kopi. Bikin kopi pahala, nyuci pakaian pahala, nyapu semua pahala. Itulah enaknya yang sudah menikah. Yang tidak menikah juga dapat pahala juga. Cuma pahalanya satu, kalau sudah menikah dobel. Nah, yang menikah lagi silakan. Ya. Ya. Jadi setiap manusia harus menjawab pertanyaan itu. Manusia ada, siapa yang menciptakan? Manusia hidup untuk apa?
Ada orang mengatakan saya hidup muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Anak benar ya kan? Dan ini harus dijawab oleh manusia, apapun dia agamanya. Setiap manusia harus menjawab 3 pertanyaan ini. Manusia ada siapa yang menciptakan? Manusia hidup untuk apa? Dan setelah mati mau kemana? Apakah kita setelah diciptakan oleh Allah di dalam perut ibu kita, kemudian kita terlahir ke dunia ini, kemudian kita anak-anak, lalu tumbuh remaja, kemudian dewasa, kemudian menikah, kemudian tua, lalu mati, selesai urusan hidup di dunia? Gak ada surga, gak ada neraka, gak ada pertanggungjawaban. Bagaimana ini? Begitukah hidup kita? Tentunya tidak. Kenapa? Karena tadi di awal kita telah beriman bahwasanya kita manusia ini dan seluruh yang ada dalam semesta baik di langit maupun di bumi adalah diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus mau taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibu-ibu harus sholat? Kenapa ibu-ibu harus puasa? Kenapa ibu-ibu harus bayar zakat? Kenapa ibu-ibu harus menutup aurat? Kenapa? Karena ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, tentu pula Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Itulah kenapa kita harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para sahabat mulia ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka tentang satu ayat dan perintah, tidak lain mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Begitulah para sahabat mulia itu karakternya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, mereka tidak tunggu besok itu. Kalau ibu baca tentang ayat perintah turunnya ayat menutup aurat, itu kalau dibaca kisahnya dijelaskan bahwa sahabiah atau istri-istri para sahabat itu, ketika turun ayat tentang jilbab itu mereka tidak nunggu besok itu. Tidak nunggu besok mereka. Begitu mereka dengar ayat tentang perintah menutup aurat, Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, itu tirai-tirai di rumah itu mereka sobek. Kain-kain mereka itu mereka sobek. Mereka tutupkan ke badan kepala mereka. Tidak nunggu besok. Begitulah para sahabiah mulia itu. Orang sekarang suruh menutup aurat, apa jawabannya? Tunggu dulu, hatinya dulu dijilbabi. Nah, gimana caranya menjilbabi hati? Di mana beli jilbabnya itu? Kan tidak ada itu. Begitulah karakter para sahabat itu dan ummul mukminin. Begitu Allah dan Rasulnya memerintahkan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Sementara kita banyak hari ini begitu kita membaca perintah-perintah Allah itu tadi, kita masih mikir-mikir. Padahal Allah perintahkan itu adalah pasti di dalamnya mengandung kebaikan. Setiap perintah Allah itu di dalamnya pasti mengandung kebaikan. Walaupun mungkin Allah belum menyebutkan di dalam Quran apa hikmah di balik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat-ayat yang Allah sampaikan apa hikmah di balik perintah itu, dan ada ayat dan perintah yang Allah tidak jelaskan apa hikmah di balik itu. Contoh, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu Allah jelaskan apa maknanya sebahagian. Tetapi ada perintah-perintah lain, ada ayat-ayat lain yang Allah tidak dijelaskan apa maksudnya. Walaupun Allah tidak jelaskan apa hikmah di dalamnya, tetap kita wajib melaksanakan. Kalau itu adalah bersifat wajib. Itulah kita pentingnya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Dan selama kita hidup di dunia, ini saja yang perlu kita jaga. Inilah yang di dalam fikih disebut dengan namanya ahkamul khams, yaitu hukum syarak yang 5. Ini ya ibu nak jago wajib menjaga, sunnah banyak, mubah itu boleh kita memilih, boleh diambil boleh tidak, makruh yang lebih baik ditinggalkan, haram jelas. Apalagi yang haram, yang 5 ini saja yang
tugas kita sampai Allah memanggil kita untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang penting kita pahami. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, dan mana yang haram. Ini yang kita jaga. Kalau ini sudah kita jaga, maka layaklah kita memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Iya. Masalah penciptaan Ustaz. Cerita itu sains dari akal. Iya. Menciptakan sebenarnya. Mungkin dari akal bisa diterima. Iya. Jadi Pak Ustaz kalau dia bertemu kejadian, misalnya kejadian sedih buat kejadian riang. Iya. Nah riang kan sedih yang Allah jual menciptakan. Iya. Jadi riang terterima. Iya. Nah sedih tidak bisa menerima. Jadi berarti orang kepercayaan tanah menciptakan itu ya. Pertanyaannya begitu Bu ya. Berarti kalau kita dapat nikmat yang bahagia, kita bersyukur. Bukan, kita terima. Maksudnya yakin kita Allah yang menciptakan. Iya. Tapi kalau nasi, jadi kalau masuk itamu mungkin indah Allah nah hero tidak terima bahwa diciptakan. Begitu datang yang sedih kita nggak terima, itu dari Allah juga begitu ya. Wow, Iya. kurang kepercayaan Allah. Kurang keimanan. Itulah tadi makanya kita bilang kalau ibu-ibu ini tadi beriman kepada Allah, berapa persen keimanannya kepada Allah? Jangan-jangan baru 90%. Benar nggak ibu-ibu yakin bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta? Itu yang saya yakin. Berapa persen? Benar nggak yakin sama Allah? Benar. Berapa persen yakinnya? 100%? Atau 99,9%? Kalau 100 berarti tidak pernah sedih. Iya. Kan begitu Ibu. Kalau kita memang benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta 100%, insya Allah tidak ada seperti yang disampaikan oleh ibu ini tadi. Ya, itulah rukun iman yang ke-6. Beriman kepada kodo baik dan kodo buruk. Semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik juga dari Allah, yang buruk juga dari Allah. Cuma nanti memang ada perkara-perkara yang kita dihisap terhadap perbuatan itu, dan ada perkara-perkara yang kita tidak dihisap oleh Allah. Itu nanti terbagi dua amal perbuatan manusia. Ada amal perbuatan yang dikuasai manusia, ada amal perbuatan yang di luar kekuasaan manusia. Dan kita hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan yang kita kuasai. Sementara yang di luar kekuasaan manusia tidak akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Contoh, kita makan berapa kali sehari, itu kita bisa pilih nggak? Ibu-ibu, kita mau makan berapa kali sehari, siapa yang pilih? Bisa nggak kita pilih? Atau ibu-ibu dipaksa untuk makan? Enggak. Siapa yang memiliki? Kita. Kita mau makan berapa kali sehari, mau pergi kemana, itu siapa yang pilih? Kita. Dan segala perbuatan yang bisa kita pilih untuk melakukannya, maka perbuatan itulah nanti yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan dihisap. Dan inilah yang perlu dijaga oleh ibu-ibu. Disesuaikan dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sementara perbuatan yang di luar kekuasaan manusia ini nanti tidak ditanya oleh Allah di hari akhirat kelak. Contoh, ibu terlahir dengan bermarga Siregar misalnya. Ibu pernah milih? Kita tidak pernah milih kita terlahir dengan bermarga Dalimunte, Siregar, Hasibuan dan sebagainya. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Ibu terlahir dengan bentuk seperti ini, warna rambutnya begini, ayah terlahir dengan ayah seperti ini, di keluarga begini, berbahasa ini, berbangsa ini. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah haknya Allah. Dan kita tidak punya hak di dalam itu. Kita nggak bisa mau ngatur-ngatur, nggak bisa. Dalam hal itu manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Warna rambut kita, bentuk rambut, warna bola mata, bentuk hidung. Itu manusia tidak bisa memilih. Anda bisa memilih, mungkin ibu pilih jadi anak presiden aja misalnya. Tapi udah bisa memilih. Kita terlahir sudah seperti ini. Dan terhadap segala peristiwa ini Allah tidak akan bertanya kepada ibu kelak. Hei bulan, kenapa kau terlahir dengan nama ayah sianu margamu ini berbangsa? Allah tidak nanya. Yang Allah tanya adalah kemana tangan itu kau gunakan, kemana rambut itu kau gunakan,
Kemana mata itu kau pandang? Yang Allah tanya dan mintai pertanggungjawaban kelak di akhirat adalah penggunaannya. Allah nggak akan nanya nanti kenapa tanganmu begini, kenapa terjadi tsunami. Allah nggak nanya. Kenapa? Karena tsunami, banjir, gempa bumi itu di luar kekuasaan manusia. Dan Allah nggak akan hisab itu di hari akhirat kelak. Jadi yang dihisab oleh Allah adalah amal-amal yang kita mampu memilih di dalamnya. Dan itulah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rukun iman yang keenam. Baik buruk, kita yakin bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalau ibu dapat musibah, ibu bilang itu enggak dari Allah? Dari Allah. Tsunami siapa yang buat? Allah yang buat. Gempa? Allah yang buat. Apa kita bilang gempa itu bukan Allah yang buat? Enggak. Siapa yang buat? Allah yang buat. Banjir itu datang, siapa yang buat? Allah yang buat. Itulah yang dimaksud dengan kodok baik buruk semuanya diimani oleh orang-orang yang beriman. Yakin kita bahwa itu semua berasal dari Allah. Jadi ada yang menghalangi Ustaz tidak menghalangi hati-hati maju oleh hidup kalau bisa sendiri. Seharusnya kan kita terima. Iya, menerima takdir Allah, ya. Anda menghalanginya tidak terima. Yang menghalanginya jadi kita yang membuatnya. Kurang percaya. Iya, kurang iman. Kurang percaya. Oh iya, kurang hakul yakin. Kurang keimanan, kurang kuat. Itu tadi yang saya bilang. Mungkin tadi dia terlahir Islam. Dia beragama Islam karena dia dari lahir tadi bukan memang benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah sang penciptanya. Itulah tadi pertanyaan yang ketiga ini harus dijawab oleh dia. Manusia ada siapa yang menciptakan? Manusia hidup untuk apa? Setelah mati mau kemana? Ini harus dijawab ibu-ibu. Manusia ini mau ngapain di dunia ini? Kan begitu, harus dijawab. Ya kan? Kalau jawaban ini benar, maka insya Allah hidupnya benar. Itulah kenapa banyak hari ini orang misalnya salah dalam memahami makna bahagia. Coba ibu, saya tanya ibu-ibu, siapa yang mau jawab? Ibu-ibu kalau disebut bahagia, coba ibu definisikan. Makna bahagia itu apa sih menurut ibu? Coba, bahagia itu saya kalau sudah begini, coba. Bahagia itu apa sih? Menerima apa adanya. Oke, ini bilang bahagia itu adalah menerima apa adanya. Ya, salah satunya itu. Yang lain? Apa sih bahagia? Bahagia ketika kita tidak merasa terganggu. Bahagia ketika kita tidak merasa terganggu. Berarti kalau kita terganggu nggak bahagia kalau begitu. Berarti ada gangguan berarti nggak bahagia. Iya. Bagaimana ibu yang di sana? Coba ada nggak? Oh bahagia itu Pak Ustadz kalau saya sudah punya mobil 5, rumah 10, uang banyak, bisa jalan-jalan kemana-mana, anak ada, laki perempuan. Ayo ibu. Bahagia itu apa sih? Inilah yang terjadi. Ikhlas menerima keadaan. Bersyukur dengan apa yang ada. Menerima apa adanya. Iya. Iya. Banyak orang hari ini hidupnya bermasalah karena salah dalam mendefinisikan makna bahagia. Bahagia. Ada orang mengira bahwa bahagia itu adalah kalau dia punya harta yang banyak. Coba ibu lihat para artis. Ya, kurang apa mereka? Terkenal, ya, uang banyak, ya, bahagia itu enggak. Ya, harta itu tidak menjadi jaminan orang untuk bisa bahagia. Walaupun sulit untuk seseorang hidup untuk bahagia tanpa harta, tapi harta bukanlah satu-satunya jaminan untuk orang bisa hidup bahagia. Andai harta menjadi jaminan orang untuk bahagia, mungkin kita yang miskin-miskin ini tidak akan pernah bahagia. Tapi faktanya masih bisa juga ikut tertawa, bisa juga ikut tersenyum, ya kan? Dipaksa juga. Terpaksa kata ini. Ya. Pak Ustadz, Iya. Oh, nakinan segala sesuatu sudah diciptakan oleh Allah, langit dan bumi dengan segala isinya. Dan juga
takdir yang dikatakan seperti aqua ini Pak Ustadz. Kan kita tidak tahu dari mana sungai ini dari sampai sama kita udah jadi rezeki saya kan. Bagaimana seolah-olah apakah kita perlu hindari pertanyaan? Setiap saat berdoa. Berdoa yang terbaik untuk anak kita sampai anak cucu kita, untuk diri kita sendiri. Tapi sudah ditakdirkan Allah sudah kayak gitu. Jadi kayak mana Ustaz? Jadi apakah kata ibu ini? Itu aja Bu pertanyaannya? Iya, terima kasih. Jadi kata ibu ini tadi, apakah masih perlu kita berdoa sementara Allah sudah mengatur segalanya dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz apa yang akan terjadi besok dan setelahnya, kan? Berarti ibu ini beranggapan bahwa manusia ini dipaksa oleh Allah, begitu? Ya, jadi apakah perlu kita berdoa setelah Allah menakdirkan segalanya? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, berdekatan dengan ayat dalil wajibnya puasa, ayat 185 atau 86 ya, 86. Ud'uni mustajib lakum. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berdoalah kepada Allah, niscaya aku kabulkan. Ud'uni mustajib lakum. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Tetapi hendaklah kamu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau kita mendapatkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita beriman dulu dan penuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kita tetap diperintahkan berdoa. Takdir itu masih bisa dirubah. Berubah dengan doa kita kan. Seperti yang Ustaz bilang tadi, berdoa dan mintalah. Saya minta kan. Jadi berarti takdir, umpamanya ada seseorang ditakdirkan dia jadi begini, yang tidak baik lalu biasa ya. Kita berdoa terus seperti apa pergaulan anak-anak sekarang ya. Kemungkinan kita khawatir anak kita akan terjerumus ke situ. Padahal apakah itu sudah ditakdirkan atau bagaimana? Apakah sudah ditakdirkan atau bagaimana? Bisakah doa itu juga merubah takdir? Jadi kan tadi kita bilang bahwa yang dihisap oleh Allah amal perbuatan itu adalah amal-amal yang kita memilih di dalam perbuatan itu. Ya. Jadi ketika seseorang berbuat, maka berdasarkan itulah Allah hisap amalnya tadi. Jadi kalau ada orang beramal misalnya dengan amalan-amalan yang amalan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan dikarenakan memang dialah yang memilih amal itu sendiri. Dan tidak ada yang pernah memaksa dia untuk berbuat itu. Dia sendirilah yang memilih amal-amal itu, dan berdasarkan amal itulah dia dihisap kelak oleh Allah di hari akhirat. Begitu. Jadi seseorang dihisap berdasarkan amal perbuatan yang dia lakukan. Adapun misalnya apakah apa tadi? Takdir Allah itu bisa berubah atau tidak? Ya. Dengan doanya. Ya. Jadi kesimpulan Ustaz? Kesimpulan dari takdir sudah ditakdirkan dia bagaimana sama jodoh dia ada miskinau umpamanya. Ro ibabu se Maaf doa ibadana solat malam bagi baman doa wana solat kayo iban di doa betul. Dia tapi tetap miskin. Tapi dia ni bang miskin. Apa itu mangi doa bago kayo. Dia masih itu tadi ya. Segala sesuatu yang di luar kemampuan manusia, Allah kelak tidak akan bertanya kepada kita. Yang ditanya kepada kita adalah apa yang bisa kita lakukan dan usahakan. Usaha ibu yang ditanya kelak, apakah ibu nanti miskin atau kaya? Itu Allah nggak akan tanya di hari akhirat. Kenapa ibu miskin? Nggak ditanya oleh Allah. Yang ditanya adalah ibu waktu miskin ngapain aja, kan gitu. Apakah yang ibu lakukan selama ibu miskin itu sesuai dengan perintah Allah dan larangannya? Itu yang ditanya.
Adapun misalnya nanti ternyata Allah takdirkan kita miskin atau bagaimana, itu Allah nggak akan tanya di akhirat. Kenapa? Karena miskin dan kaya itu nggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Untuk apa Allah menanya itu dan untuk apa kita pikir-pikirkan? Kenapa? Karena perbuatan itu nggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Ini Ustaz, maksudnya itu tadi begini. Apakah kita bisa merubah takdir? Misalnya ginilah, si anak tadi sudah ditakdirkan nakal. Bukan, dia bakalan terkena bencana pada umur sekian, misalnya ditakdir, dituliskan oleh apakah kita bisa merubah itu dengan kita berdoa? Kita berdoa supaya anak kita itu selamat begini begitu. Apakah bisa kita merubah yang di Lauhul Mahfuz tadi bahwa anak kita tidak kena bencana pada umur sekian? Nah, itu ya. Apakah doa itu berarti kan bisa merubah takdir Allah atau tidak kan? Makanya pengertian kodo dan kodar itu. Jadi kalau kodar baik, kodar buruk, apa yang bisa dirubah dalam doa? Baik, bisa dirubah dalam doa, apa yang tidak bisa dirubah dengan doa. Ya, jadi perintah Allah tadi ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya aku kabulkan kata Allah. Ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu bahwa doa itu juga bisa merubah takdir. Tetapi perlu kita imani bahwa apapun nanti hasil atau apapun takdir yang kita terima setelah kita berusaha, tidak lain itu semua adalah merupakan takdir Allah. Baik itu kebaikan yang kita terima ataupun keburukan, semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi manusia hanya wajib berusaha. Rasulullah SAW itu waktu mau perang Badar, itu Rasulullah berdoa sepanjang malam. Sampai-sampai sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah cukup doa." Tetapi apakah Rasulullah SAW setelah dia berdoa, apakah dia berdiam diri? Enggak. Rasulullah menyiapkan pasukan. Dia latih pasukannya, dia susun strateginya. Mereka siapkan baju besi, melindungi diri mereka. Artinya apa, Ibu? Doa dibarengi dengan usaha. Itu tadi. Iya. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah takdir seseorang. Allah tidak akan merubah diri seseorang kecuali dialah yang berusaha untuk merubah. Iya. Jadi istilahnya itu tidak ada itu hujan emas turun dari langit, itu tidak ada. Tanpa usaha. Iya, tanpa usaha. Kita bilang atau misalnya anggo butong nih Tuhan butong nih. Ya kalau nasinya tak dimakan dalam melumpat ke bawah. Iya. Inilah yang dinamakan Ibu dengan namanya hukum asbabiyah. Ada satu kitab itu nama kitabnya asbabiyah. Apa itu? Hukum sebab akibat. Iya, kausalitas namanya. Kita ini masih hidup di dunia. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, tetapi Rasulullah secara hukum sebab akibatnya juga masih melakukan usaha-usaha yang kalau usaha itu dilakukan itu akan mengantarkan kepada keberhasilan itu. Jadi doa dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, setelah doa dan usaha sungguh-sungguh barulah kita bertawakal. Apapun hasil yang kita terima itulah namanya takdir. Baik buruknya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amal kita yang dihisab adalah amal-amal yang mampu kita pilih itu tadi. Ya. Dan terhadap amal-amal perbuatan yang kita tidak bisa memilih di dalamnya, Allah tidak akan tanya. Oleh karena itu didiklah anak-anak kita sebaik mungkin. Ajari mereka mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Agar apa? Agar amal-amal mereka ketika mereka berbuat mereka sesuaikan dengan hukum-hukum itu. Itulah yang maksud saya berilmu sebelum beramal. Ya, ilmu dulu baru amal. Kalau amal dulu baru ilmu nanti salah. Jadi amatur Pak Ustaz terlanjur ya. Lah, kenapa Anda tidak belajar terlebih dahulu? Makanya dalam Islam cari tahu dulu hukumnya baru perbuat, bukan diperbuat dulu baru dicari tahu. Kalau begitu terbalik. Yang benar adalah cari tahu dulu hukumnya baru perbuat.
Kalau ada masalah-masalah baru yang muncul hari ini yang mungkin tidak terdapat di fikih, tidak ada di apa, mari kita cari tahu hukumnya. Dalam Islam sumber hukum ada 4: Al-Quran, Sunnah, ijma sahabat, qiyas. Jadi kalau ada seseorang menyampaikan suatu hukum, tanya dulu, ini sumbernya apa? Al-Quran, Sunnah, atau hadis, pendapat para sahabat, kemudian qiyas. Inilah sumber hukum di dalam Islam. Mau profesor sekalipun yang mengatakan kalau yang disampaikannya bertentangan dengan hukum yang 4, tidak boleh ikut terima. Banyak sekarang profesor begitu, tapi apa yang disampaikan justru menyesatkan. Jadi jangan lihat orangnya, tapi lihat yang dikatakannya bersumber dari hukum yang 4 atau tidak. Itu loh. Walaupun Pak Ustadz yang ngomong, kalau yang disampaikan Pak Ustadz bertentangan dengan hukum yang 4, jangan diterima. Karena yang 4 inilah sumber hukum di dalam Islam. Ya? Jadi jangan hanya lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat sumbernya dari mana. Ya, itulah pentingnya kita belajar tafsir, belajar fikih, belajar hadis, belajar Quran, agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah makna ayat Quran surah Al-Balad ayat 10 tadi, wa hadainahun najdain. Dan kami telah tunjukkan 2 jalan, kata Allah, jalan kebaikan, jalan keburukan. Begitu kan Ibu? Allah ciptakan manusia, Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Allah angkat dari kita manusia itu nabi dan rasul. Untuk apa? Menjelaskan tentang kitab sucinya. Ya kan? Supaya apa? Supaya nanti ketika di hari akhirat kelak tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, ya Allah saya tidak tahu. Kenapa? Bukankah Allah telah menurunkan wahyu? Bukankah telah kuutus nabi dan rasul? Bukankah telah kusampaikan ayat-ayatku? Apakah tidak ada yang menyampaikan? Itulah pentingnya kita berdakwah, ibu-ibu. Kenapa? Kelak agar di hadapan Allah kita punya hujah. Ya Allah telah aku sampaikan. Berarti Anda ilmu, amal, ihsan. Iya, begitu. Iya. Ilmu, amal, ihsan. Berilmu sebelum baru beramal. Ya. Amal baru dilaksanakan. Iya. Setelah beramal, setelah berilmu ya dilaksanakan. Yang pula berilmu tak dilaksanakan. Iya. Ilmu ya diamalkan. Itu ya. Makanya diilmui dulu baru diperbuat. Kalau nanti salah amalnya. Ya kan? Enggak tahu rukun, mana yang membatalkan rukun. Nah, ini penting. Dikira sholatnya sah, rupanya batal. Kenapa? Tidak ngerti rukun, tidak ngerti yang membatalkan sholat, tidak ngerti yang membatalkan rukun. Nah, inilah pentingnya kita belajar mana rukun, mana sunnah. Ya kan? Jadi itu tadi ya, yaitu Allah, manusia ada siapa yang menciptakan? Manusia hidup untuk apa? Tadi sudah terjawab. Manusia itu hidup untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu dia hidup harus untuk beribadah kepada Allah. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena nanti setelah mati akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tadi. Begitu kan? Yakin gak ibu? Setelah kita nanti mati akan hidup kembali. Benar? Berapa persen? 100%. Ya kan? Itulah tadi makna rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah. Ibu percaya nggak malaikat? Pernah lihat? Kok percaya? Iya, dalil nabi. Allah sampaikan di Quran. Ibu percaya nggak Quran? Ya kalau nggak percaya coba dulu dibuktikan, ya kan? Kan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah minggu yang lalu kita bilang, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab kata Allah, ini buku kata Allah, la raiba fihi. Tidak ada di sini yang salah. Tidak ada di sini dusta. Kalau Anda percaya coba dibuktikan. Tidak salah Bu, dibuktikan. Baca dulu Quran itu, cari dulu. Benar enggak? Ayat Quran ini sombong ini. Ada orang yang dia masuk Islam karena ayat ini. Kata dia, ini ayat, ini buku sombong. Kenapa sombong? Baru di halaman pertama sudah bilang enggak ada yang salah. Biasanya penulis buku
Kalau dia menulis buku apa kata dia? Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Tapi ini ada buku, baru yang pertama sudah bilang dengan beraninya dan sombongnya, tidak ada yang salah. Itulah Quran. Dan ayat inilah yang membuat dia masuk Islam. Iya. Ditantang oleh Allah, tidak ada yang salah. Allah tantang kita, tidak percaya buktikan. Biar jangan cuma omongan aja. Ayo kita buktikan, baca Quran itu, cari ada yang salah apa? Dan Allah katakan di Quran surah Al-Baqarah ayat 23, apa bunyinya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wada'u suhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu kata Allah dalam Al-Baqarah. Kalau kamu tidak yakin Quran ini kata Allah, fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, kalau kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kata Allah, itu Al-Quran maksudnya. Faktu bi suratin min misli. Coba datangkan satu ayat saja yang sama. Bisa apa? Coba buat satu ayat yang sama. Dulu Musailamah Al-Kadzdzab telah mencoba membuat dengan apa? Meniru Al-Quran. Iya. Tapi tidak bisa Musailamah. Sampai hari ini belum ada yang mampu membuat serupa yang sama dengan Al-Quran. Maka kata Allah, kalau kita tidak mampu membuat satu ayat saja yang sama dengan Quran, fa illam taf'alu, maka kamu tidak akan sanggup kata Allah. Walan taf'alu, dan pasti tidak akan sanggup. Fattakunna, maka takutlah dengan api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka bersyukurlah kita bahwa kita diberikan oleh Allah hidayah iman dan Islam. Jadi kalau ditanya, kalau begitu Pak Ustaz, orang-orang kafir bisa nggak beriman? Bisa. Andai mereka mau menggunakan akal pikirnya sedikit saja, pasti mereka menemukan bahwa memang tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka mau berpikir menggunakan akal. Itulah kenapa Islam adalah agama yang rasional, agama yang masuk akal. Islam adalah agama yang masuk akal. Islam adalah agama yang sesuai dengan logika. Coba ibu bayangkan, mana ada lagi agama yang lain yang apa? Agama yang sesuai dengan logika kecuali Islam. Ini kan yang lain-lain itu Tuhannya lebih dari satu. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu ya Islam. Nah, mengapa? Hanya Islamlah yang Tuhan yang Esa. Yang lain Tuhannya ada banyak. Ya kan? Jadi itulah kenapa kita harus tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa kita berdoa setelah kita dikaruniai oleh Allah nikmat iman, kita berdoa agar akhir hayat kita berada dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini di akhir hayat kita Allah berikan kita husnul khotimah, mati dalam keadaan. Ya, betapa banyak kita lihat manusia hari ini yang bagaimana akhir hidup mereka, ya. Mereka berada mati dalam kemaksiatan, mati dalam tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah penting kita setiap selesai sholat kita doakan agar kita diberikan Allah husnul khotimah. Ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah, manusia hidup untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus tunduk dan patuh? Kenapa ibu harus menutup aurat? Kenapa harus bayar zakat? Kenapa harus menikah misalnya? Kenapa? Karena itu tadi, karena kita diciptakan oleh Allah dan kita nanti setelah mati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ada surga, ada neraka. Ya kan? Inilah rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat Allah, percaya pada kitab-kitab Allah. Orang-orang mukmin itu juga beriman kepada kitab-kitab sebelum kita. Mereka juga adalah menyembah Allah, agama tauhid. Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya juga beriman kepada Allah. Ya kan? Sama dengan hari ini kita. Rasulullah SAW, kita juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, dan kita nanti setelah mati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah amal-amal itu akan dibalas dengan surga ataukah dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya hari berbangkit. Keimanan bahwa setelah manusia ini mati, dia akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah
yang namanya hari kiamat. Dan nanti kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya kan Ibu-ibu? Makanya nanti di akhirat ada 4 jenis golongan manusia. Ya. Ada itulah ada yang saling tuntut menuntut dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting bagi ibu kita tidak salah memaknai hidup, tidak salah memaknai bahagia. Apa sih yang kita cari di hidup ini? Ini harus dijawab. Kalau tidak dijawab, makanya ibu-ibu ada yang merasa gelisah. Ada orang yang sudah kaya, tapi setelah kaya malah nggak bisa tenang gitu loh. Nggak, ada aja yang kurang gitu. Ada orang setelah terkenal, udah terkenal nggak bahagia juga. Mau tidur aja harus ngelentil sampai 10. Begitu para artis-artis itu. Hidupnya tidak pernah tenang, hidupnya tidak pernah cukup, hidupnya tidak pernah bahagia. Jadi Pak Ustadz versi ini Pak Ustadz tapi kalau Bapak sangat maknani bahagia. Nah, jadi bahagia itu adalah ini. Apa itu bahagia? Bahagia adalah ridho dengan apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya, ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang ada. Bersyukur terhadap pemberian Allah. Itulah kebahagiaan itu. Qanaah. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah yang paling tinggi. Jadi ada ibadah yang dia tidak berbuat. Apa itu? Ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk, semuanya kita beriman bahwa itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah beruntungnya seorang mukmin. Dan ruginya seorang mukmin, kalau dia mendapat nikmat dia bersyukur, kalau mendapat ujian dia bersabar. Dan dua-duanya adalah kebaikan. Kalau bersyukur kita dapat pahala, kalau bersabar kita dibalas Allah dengan pahala. Jadi nggak ada ruginya menjadi seorang mukmin. Kalaupun Allah memuji kita, dan itu merupakan tidak lain dikarenakan penciptaan Allah kepada kita. Terkadang Pak Ustadz ini itu berarti orang menghalangi kan? Iya, berarti kurang iman itu tadi. Berarti iman juga mana kena sekor. Iya. Berarti keimanan terhadap Allah nggak benar-benar yakin bahwa nanti akan dibalas dengan surga, akan dibalas dengan pahala terbaik atas kesabarannya itu. Ya kan? Bukan kalau mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini Bu, semua ini hidupnya akan diuji. Semenjak kita terlahir ke dunia ini kita akan pasti diuji. Tidak ada yang nggak diuji. Ada orang yang diuji dengan ya mungkin orang-orang di luar dia. Ada orang yang diuji dengan suaminya. Ada yang diuji dengan istrinya. Ada yang diuji dengan anak-anaknya. Ada yang diuji dengan hartanya. Ada yang diuji dengan pekerjaannya. Dan memang yang paling menyakitkan adalah diuji dengan orang terdekat sendiri. Itu yang paling menyakitkan. Kalau kita diuji dengan orang dekat, oh itu sakit betul. Ya, orang terdekat kita menjadi ujian bagi kita, itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ya, nah itulah. Inna azwajikum wa auladikum fitnah. Teras jelas, tapi imam menambuh-namburati menerima kenyataan hidup tidak mau ibadah. Iya. Berarti ridho. Iya, enggak ridho. Kurang manfaat saat rohanai roh. Lalu tentu memang seni bertambah dan berkurang. Itu kan sifat iman. Iya. Yakin yang ya. Nah, jadi untuk menyiasati iman yang naik turun itu, inilah kita kenapa mengaji, kumpul dengan orang-orang soleh, ada yang menyemangati kita, undang guru-guru kita. Kenapa? Agar iman itu yang turun tadi kembali naik. Nah, naik lagi levelnya. Berarti emang wajar lo pada saat turun teh berarti kurang. Iya. Iya. Kan manusiawi. Manusiawi. Yaitu fitrah manusia. Mulak turaras naron masay bubusin. Arwari mulak ngaji ibu. Arwari buka mulak Al-Qur'an. Nah, dibaca Al-Qur'an itu di rumah kan. Quran itu adalah panduan. Segala permasalahan hidup kita ada jawabannya di Quran. Ada di Quran jawabannya.
Bacalah Quran itu. Mau contoh apa saja ada di Quran. Suami soleh, istri durhaka ada. Istri soleh, suami durhaka ada. Ya, ayahnya soleh, anak durhaka ada. Apa yang ada? Semua dicontohkan di dalam Quran. Dan ada panduannya. Gak ada yang gak dicontohkan di dalam Quran. Semua ada contoh. Jadi kita baca Al-Quran itu. Berapa sering kita baca Quran? Ya, Quran itu adalah obat dan syafaat. Nanti kelak kalau kita baca Quran itu kelak di hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca. Ya. Jadi bahagia adalah ridho dengan ketentuan Allah, bersyukur dengan apa pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan merasa cukup dengan apa yang ada. Itulah makna kebahagiaan. Di banyak orang kaya, terkenal, sukses, uang banyak, tapi tidak bahagia. Jadi bahagia bukan hanya milik orang kaya. Bahagia cuma bukan hanya milik orang terkenal. Andai bahagia itu milik mereka, kita yang susah juga bisa. Tapi faktanya kita bisa bahagia. Bahagia adalah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu sakit, siapa tidak sakit? Siapa bilang sakit? Sakit betul, berat memang. Tapi ingatlah bahwa berapapun sakitnya, betapapun sulitnya cobaan itu, saya yakin bahwa nanti balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia yang cerdas adalah dia manusia yang ingat dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kita siapkan. Manusia ini pasti akan mati. Rasulullah pasti akan mati. Maka manusia cerdas kata Nabi adalah yang mempersiapkan dirinya kehidupan setelah kematian. Itulah kehidupan yang abadi. Di dunia itu masih sebentar. Dunia itu masih sebentar. Paling 40-50 tahun. Ya. Nah, itulah kenapa Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Hanyalah hiasan. Dunia ini hanya imitasi. Nama juga imitasi. Ya, palsu, perhiasan palsu. Perhiasan yang abadi adalah surga. Kalau di surga kekal. Di surga itu nanti ada satu pohon yang pohon itu baru selesai dikelilingi selama 70 tahun namanya. Ya. Dan setiap kita mengucapkan subhanallah, itu Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Oleh karena itu banyak mengucap subhanallah. Setiap kita mengucap subhanallah, tumbuh satu pohon di surga. Yang satu pohonnya 70 tahun batangnya baru bisa selesai dikelilingi oleh satu orang, dan kendaraan tercepat di surga. Dan di surga itu nanti burung terkecil adalah burung pipit. Terkecil di surga adalah sebesar burung unta. Itu burung terkecil di surga. Sebesar burung unta. Pohonnya aja 70 tahun baru bisa dikelilingi. Itu satu pohon. Setiap mengucap subhanallah, tumbuh satu pohon. 2 kali subhanallah, 2 pohon. Bolehlah kita di dunia ini tak punya tanah lahan lebar-lebar, tapi jangan sampai kita tidak punya lahan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak kita berpikir. Ibu-ibu setiap mengucap subhanallah dapat satu pohon. Saya 1 juta. Loh, Pak Ustaz 1 juta. Iyalah, saya yang bilang. Itulah enaknya dakwah. Ya kan? Nah, makanya ibu berdakwah. Habis dari sini jangan sombong. Pulang ke rumah nanti sampaikan ke tetangga, anak, istri, suami. Kenapa? Agar ibu nanti punya hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bahwa ayat yang telah aku sampaikan. Jadi ibu jangan ngomong, jangan diam, ngomong. Ya, dakwah sampaikan, ajak kepada kebaikan. Ya, dakwah itu kan tidak mesti seperti ini. Ada dakwah dengan diskusi, ada dakwah dengan jalan-jalan. Ada banyak cara kita berdakwah. Ada orang dia baru mau terima kalau diajak jalan-jalan, Ada orang kalau baru dia terima kalau diajak makan-makan, aja dia makan-makan, ada salahnya. Terakhir dia makan ayam penyet, ayam geprek. Ada ibu baru dia mau datang ke rumah aku kalau mau pengajian harus ada makanannya. Oh, disediakan makanan sama ibu supaya mau datang pengajian. Nah, masalahnya besok panitia gantilah menunya apa. Enggak apa-apa, silakan saja. Insya Allah uang dan harta kita gunakan untuk mengajak orang kepada kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan surga. Dan untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak gampang, butuh pengorbanan. Itulah kenapa balasannya surga. Sholat itu berat, taat itu berat, menutup aurat itu berat. Siapa bilang berat? Taat ke suami itu berat luar biasa. Tapi yang ini balasannya adalah surga. Surga Allah itu mahal. Surga Allah itu mahal. Ya. Ibu tahu nggak kisah Abdurrahman bin Auf?
Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu dakwah 23 tahun. 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Jihad, semua jihad Nabi ikuti. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf juga sama. Abdurrahman bin Auf itu hartanya luar biasa. Membebaskan budak 350 miliar. Ya. Infak 450 miliar. Abdurrahman bin Auf, sahabat mulia. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf? Infak 450 miliar, membebaskan budak 3.500-350 miliar. Dan cukup sampai di situ. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu membiayai 9 istri-istri Nabi setelah Nabi wafat. Itu Abdurrahman bin Auf. Menafkahi 9 istri Nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Dan bahkan tidak cukup sampai di situ. Abdurrahman bin Auf menghajikan setiap ke-9 dari istri Nabi itu setiap tahun. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Aisyah, kata Rasulullah dikatakan bahwa berkata Aisyah radhiyallahu anha, laqad sadaqa Rasulullah sayadkhulu Abdurrahman bin Auf al-jannata al-abwab, bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan jalan merangkak. Apa tidak nangis Abdurrahman bin Auf? Infak 450 miliar, membebaskan budak 350 miliar, menafkahi 9 istri-istri Nabi yang hidup setelah meninggalnya Rasulullah SAW, bahkan menghajikan ke-9 istri Nabi itu setiap tahunnya. Dan Abdurrahman bin Auf masih masuk surga dengan jalan merangkak. Itulah kenapa Abdurrahman bin Auf menginfakkan hampir seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surganya Allah itu mahal. Mahal. Asa ada penyebabnya asbabul amal silukunnya merangkak. Karena lamanya hisapnya nanti di hari Bahat pertanggungjawabannya. Iya. Banyak hisapnya. Tapi yang mesti itu hadis tidak masih baca, tapi depan saya lintas ya. Katanya lebih bagus orang kaya berinfak daripada orang yang sama sekali tidak ada berinfak yang mau diinfakkan. Yeah. Jadi ibiai. Yeah. Bahas tadi itu juga berinfak lagi ahal. Iya. Jadi pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya, aso Abdurrahman bin Auf anggona nai tembakonnya itu istri Rasulullah do merangkak DP karena banyaknya pertanggungjawabannya. Yeah. Bukankah itu sudah dijamin bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang baik? Iya. Tidak bisa sahabat. Iya. Orang kaya. Iya. Apakah nggak langsung dikatakan berarti tidak bisa silakan merangkak? Iya. Kenapa tidak nyatakan merangkak? Iya itu tadi Bu. Kenapa Abdurrahman bin Auf merangkak itu tadi? Karena beratnya beban yang dia tanggung tadi, beratnya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar memang para sahabat itu telah dijamin oleh Allah surga, itu benar. Abu Bakar ada 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar memang. Tapi kan sebelum mereka masuk surga itu mereka dihisab oleh Allah atas segala harta dan perbuatan yang mereka lakukan selama hidupnya. Nanti menjunjung harta masa ya. Iya. Menjunjung harta masuk merangkak. Jadi maksudnya begini Bu. Enggak bentuk hartonya bentuk Iya. ada kayaknya. Kan tulis istri Rasulullah do itajilnya do. Dari mana datang? Dari Allah mengge dapat dia. Berarti kan halal tidak boleh ya sahabat dia. Sahabat dia. Iya. Oke. Ibu sudah mulai waktu habis ya. Iya. Jadi Ibu ya memang benar bahwa apa? Orang miskin berinfak dapat pahala. Orang kaya juga berinfak dapat pahala. Cuma memang hisabnya orang kaya lebih lama. Memang benar kata Rasulullah bahwa orang miskin itu akan nanti hisabnya lebih cepat. Duluan memang orang miskin itu masuk surga. Tetapi jangan salah. Orang kaya yang infaknya juga luar biasa, nanti posisi dan derajatnya lebih tinggi daripada orang miskin tadi yang berinfak. Jadi tetap akan dapat pahala dan surga, dan tentunya surganya juga lebih tinggi daripada orang miskin yang berinfak. Iya, itulah hadis Allah itu tadi. Jadi memang kita boleh kaya, ya. Kita boleh kaya, tidak apa-apa kita kaya, ya. Tetapi jangan sampai kekayaan kita itu menandakan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kalau kita harta kita itu berkah,
keberkahan itu adalah dengan bertambahnya kebaikan. Makna keberkahan adalah ziyadatul khair, itu bertambah-tambahnya kebaikan. Ya ibu-ibu, jadi mungkin itu penyampaian kita hari ini. Jadi apa tuh harta yang lahir kakak? Enggak. Iya sekalian doa ya. Jadi itulah penyampaian kita ibu. Mudah-mudahan jangan salah kita mendefinisikan makna bahagia ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita kembali bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, para siddiqin, wasyuhada wassolihin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kita tutup kegiatan kita ini dengan doa, dengan bersama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa dzikral karimi wa azimin sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassana wa ta'abudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana auzi'na anaskura nikmataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal sholihan taradahu wa asli lana dzurriyyatana wa inna tubutu ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ikfina bi halalika an haramika bi fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah untuk kita semua. Semoga kita dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk mengakhiri pengajian kita, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.